我累了。是的，掌门师兄，哎呀，敬酒啊！沈墨方有剑针禁制。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul The Path Toward Heaven part ke-5 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini masih dimulai dengan Zhao Layu dan Jing Jiu yang menaiki anak tangga untuk sampai ke puncak Shenmo. Di tengah jalan Jing Jiu berkata kalau dia lelah jadi mereka harus berhenti sebentar. Padahal sebenarnya di sini Jing Jiu tidak merasa lelah, tapi dia hanya merasa kasihan kepada Zhao Layu yang memaksakan untuk naik ke puncak Shenmo. 我累了。是的。 Sementara itu di bawah, beberapa orang masih bertahan untuk menyaksikan Zhao Layu dan Jing Jiu. Paman Mochi berencana menemui guru sekte terlebih dahulu untuk meminta bantuan agar menyelamatkan Zhao Layu dan Jing Jiu jika mereka berdua gagal naik ke puncak Shenmo. Kembali lagi kepada Zhao Layu dan Jing Jiu meminta Zhao Layu untuk kembali berhenti karena dia merasa lelah. Ketika mereka berhenti, Zhao Layu bertanya kenapa Jing Jiu malah mengikutinya seperti ini, karena Jing Jiu bisa saja turun dan tidak berada dalam bahaya. Sudah aku bilang aku hanya penasaran, lagi pula pada saat ini ada orang yang sedang mengawasi kita berdua dari kejauhan, ucap Jing Jiu kepada Zhao Layu. 而且有人在看着我们。都没有几个通天境大武。 Zhao Layu pun sejenak berpikir kalau di dalam sekte Qingsan hanya ada beberapa orang yang sudah mencapai alam memecah lautan. Di antara beberapa orang tersebut yang memungkinkan untuk mengawasi mereka berdua adalah Liu Qi dan juga Yuan Qijing. Sementara itu Paman Mochi datang menemui guru sekte Liu Qi untuk meminta bantuan agar dia menyelamatkan Jing Jiu kalau dia gagal untuk menaiki puncak Shenmo. Terlihat Liu Qi sedang berdiam di sebuah tebing sembari mengawasi pergerakan Zhao Layu dan juga Jing Jiu. 掌门师兄，哎呀，敬酒啊！ Di saat yang sama, Jing Jiu tampak berhasil menyelamatkan Zhao Layu dari serangan formasi pedang puncak Shenmo. Tentu saja saat ini Zhao Layu sudah sangat kelelahan yang membuat fokusnya jauh menurun. Zhao Layu pun pada akhirnya menyadari kalau dia sudah melebih-lebihkan diri sendiri karena ternyata untuk mewarisi puncak Shenmo tidak semudah itu. Sementara itu Jing Jiu menganggap kalau Zhao Layu sudah sangat hebat bisa berada di tahap ini. Ketika kembali melanjutkan untuk menaiki puncak Shenmo, dari kejauhan Yuan Qijing menyebutkan kata-kata ini. 真是不知死活。 Entah sebenarnya kata-kata ini ditunjukkan oleh Yuan Qijing kepada siapa, tapi yang jelas menurut Mimin dia sedang menghina Jing Jiu. Beberapa saat kemudian, Zhao Layu dan Jing Jiu kembali beristirahat. Zhao Layu tampak menceritakan alasan kenapa dia sangat bersikeras untuk menaiki puncak Shenmo. Tidak lain dan tidak bukan karena Zhao Layu merupakan seorang penerus yang dipilih langsung oleh paman guru Jingyang. Semua orang menganggap cerita dari Zhao Layu hanyalah kebohongan, padahal dia bercerita yang sebenarnya terjadi. Jing Jiu pun berkata kalau dia percaya dengan semua cerita Zhao Layu perihal paman guru Jingyang. Zhao Layu juga tampak berterima kasih kepada Jing Jiu karena Jing Jiu sudah beberapa kali menyelamatkan nyawanya ketika naik anak tangga. Entah bagaimana bisa Jing Jiu menilai dengan akurat pada saat Zhao Layu sedang kelelahan dia selalu meminta untuk beristirahat.
Jing Jiu pun berkata meskipun Zhao Layu merupakan murid yang dipilih oleh paman guru Jingyang, dia tidak perlu terburu-buru untuk menaiki puncak Shenmo seperti ini. Akan tetapi menurut Zhao Layu dia punya kegundahan hati, yaitu tidak yakin kalau paman guru Jingyang berhasil naik surga dan keberadaan paman guru Jingyang masih misterius. Untuk memastikan apakah paman guru Jingyang sudah mati atau masih hidup, maka Zhao Layu harus naik ke puncak Shenmo secepat mungkin. Karena Zhao Layu sudah sangat kelelahan dan tubuhnya penuh dengan luka, maka dia pun langsung tertidur padahal perjalanan mereka belumlah selesai. Jing Jiu pun sejenak berpikir kalau dia ingin membawa Zhao Layu naik ke puncak Shenmo, tapi di satu sisi mereka juga sedang diawasi oleh Liu Qi dan juga Yuan Qijing. Banyak pertimbangan yang dibuat oleh Jing Jiu jika dia ingin membawa Zhao Layu naik ke puncak Shenmo, tapi karena tidak ingin membuat Zhao Layu kecewa, maka Jing Jiu tidak peduli lagi dengan pengawasan yang sedang dilakukan oleh Yuan Qijing dan Liu Qi. 有司和袁奇经那两个家伙，而是直接回去，看就看吧。 Dengan mengetuk gelang pedang, Jing Jiu kemudian menaiki anak tangga dengan menarik Zhao Layu di belakangnya. Dengan kemampuannya, terlihat formasi pedang puncak Shenmo tidak bisa menggores tubuh dari Jing Jiu. Singkat cerita, Jing Jiu berhasil membawa Zhao Layu naik ke puncak Shenmo. Keberhasilan dari Jing Jiu ini mendapatkan reaksi yang berbeda dari Yuan Qijing dan juga Liu Qi. 便能重新看到这些。 Karena pakaian yang digunakan oleh Jing Jiu sudah banyak robekan bekas terkena formasi pedang, maka sedari itulah dia membuka lemari pakaian miliknya yang ada di puncak Shenmo untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian Zhao Layu sudah terbangun dari tidurnya dan tidak menyangka kalau dia sudah sampai di puncak Shenmo. Dia pun lekas bertanya kepada Jing Jiu bagaimana cara mereka bisa sampai di tempat leluhur paman guru Jingyang. Jing Jiu kemudian mengarang cerita kalau mereka berdua didatangi oleh Pak Tua berjanggut putih yang membawa mereka naik ke puncak Shenmo. Akan tetapi Zhao Layu tidak bisa mempercayai omongan dari Jing Jiu karena dia bukanlah Liu Sisui yang mudah untuk dibodohi. 把我们带到这里。我不是柳十岁。 Zhao Layu pun bertanya kembali siapakah Jing Jiu sebenarnya dan kenapa mereka bisa sampai ke puncak Shenmo. Jing Jiu menjawab kalau dia juga sedang mencari tahu jawabannya. Tanpa berlama-lama Zhao Layu langsung mencari pedang tanpa pikiran untuk bisa mewarisi puncak Shenmo. Tapi setelah berkeliling cukup lama mencari, Zhao Layu tidak berhasil menemukan pedang tersebut. Jing Jiu berkata bukan masalah jika mereka tidak bisa mewarisi puncak Shenmo karena mereka masih bisa memasuki puncak Liang Wang seperti tawaran dari Guo Nanshan kemarin. Sebenarnya ini bukanlah tentang mewarisi pedang tanpa pikiran atau tidak. Zhao Layu hanya ingin mengetahui apakah paman guru Jingyang berhasil naik surga atau gagal lalu dia mati di puncak Shenmo ini. Karena mereka gagal menemukan pedang tanpa pikiran, maka kemungkinan besar paman guru Jingyang sudah wafat. Ketika Zhao Layu merasa semua hal yang dia lakukan selama ini hanya sia-sia saja, di saat itulah dia langsung pingsan karena tubuhnya masih terluka cukup parah. Jing Jiu kemudian memberikan penyembuhan kepada Zhao Layu sembari berkata kalau paman guru Jingyang tidaklah mati, melainkan hampir mati ketika menaiki surga. Beberapa saat kemudian, Jing Jiu membersihkan luka dari Zhao Layu sembari mengingat kejadian pada saat dia pergi ke kota Zhaoge. Saat itu Jing Jiu sebagai paman guru Jingyang menyerahkan sebuah pedang kepada satu keluarga yang ternyata bermarga Zhao. Selain membersihkan luka dari Zhao Layu, ternyata Jing Jiu juga mengikat rambut gadis ini yang tampak cukup berantakan. Ketika Zhao Layu terbangun, dia pun cukup kaget dengan rambutnya yang sudah diikat dan marah-marah kepada Jing Jiu karena saat ini dia terlihat seperti anak kecil. 那这个怎么解释？
Akan tetapi menurut Jing Jiu, dia hanya mengikat rambut Zhao Layu dengan ikatan kecil agar terlihat rapi dan juga lucu. Selain itu, Jing Jiu juga kembali mengarang cerita di mana ada Pak Tua Guru Abadi yang datang kembali ke tempat ini ketika Zhao Layu pingsan barusan. Guru Abadi itu menyebutkan kalau pedang yang sedang dicari-cari oleh Zhao Layu sebenarnya sudah berada di tangan Zhao Layu sendiri pada saat ini. Jing Jiu kemudian mengambil pedang Zhao Layu dan mengubah pedang tersebut menjadi berwarna merah. Yap, pedang ini merupakan pedang tanpa pikiran milik paman guru Jingyang. Seketika Zhao Layu pun langsung terpesona dengan pedang ini, tapi di satu sisi dia juga berniat menyerahkan pedang ini kepada Jing Jiu karena Jing Jiu lah yang berhasil menemukannya. Apakah kamu keturunan paman guru dan apakah kamu penerus sebenarnya dari leluhur guru? Tanya Zhao Layu kepada Jing Jiu. Dari sudut pandang tertentu, dua pertanyaan tersebut benar adanya, jawab Jing Jiu kepada Zhao Layu. Zhao Layu kemudian bercerita kalau dirinya memang belum pernah bertemu dengan paman guru Jingyang, tapi semua kehidupan yang dia alami sampai sekarang merupakan anugerah yang diberikan oleh paman guru Jingyang setelah kedatangannya ke kota Zhouge pada waktu itu. Aku tidak pernah bertemu dengan paman guru Jingyang, juga tidak bisa menaiki puncak Shenmo tanpa bantuan darimu, jadi aku benar-benar belum pantas mendapatkan pedang ini, ucap Zhao Layu. Pendapat berbeda dikatakan oleh Jing Jiu, di mana menurutnya sedari awal paman guru Jingyang pasti punya alasan kenapa menyerahkan pedang tanpa pikiran kepada Zhao Layu sejak lama. Pasti karena dia meyakini kalau Zhao Layu akan menjadi pewaris puncak Shenmo. 我也没本事登上神魔峰。与你的意愿并不重要，便主意你来继承神魔峰。 Zhao Layu kemudian berjalan ke arah altar untuk menancapkan pedang tanpa pikiran guna membuka kembali warisan puncak Shenmo dari sekte pedang Qingsan. 神魔方以剑真禁止。 Beberapa tahun setelah paman guru Jingyang mencoba untuk naik surga, akhirnya pada hari ini puncak Shenmo resmi memiliki pewaris baru, yaitu Zhao Layu. Singkat cerita, ketika sedang bersantai dan menuangkan secangkir minuman, Zhao Layu melihat gelang yang cukup mirip dengan gelang miliknya di tangan Jing Jiu. Dia pun lekas bertanya gelang apa yang sebenarnya digunakan oleh Jing Jiu pada saat ini. Dengan singkat, padat, dan jelas Jing Jiu menjawab, rahasia. Aku dulu pernah mendengar orang bercerita bahwa hanya orang yang sama-sama punya rahasia yang akan bisa hidup dengan damai. Tapi ternyata cerita tersebut salah, yang mana masalah terus berdatangan semenjak Jing Jiu bertemu dengan Zhao Layu. Zhao Layu kemudian curhat kalau orang yang begitu dia kagumi adalah paman guru Jingyang. Andai saja dia bisa berkultivasi di era yang sama dengan beliau, mungkin akan menjadi hal yang paling indah bagi Zhao Layu. Tapi karena pada saat ini Zhao Layu bisa mewarisi puncak Shenmo, maka hal tersebut sudah seperti bersama dengan paman guru Jingyang di benaknya. Terjadi sedikit perdebatan antara Jing Jiu dan Zhao Layu karena mereka berdua berbeda pendapat tentang paman guru Jingyang. Ya, Zhao Layu mah tidak sadar kalau sebenarnya dia sedang berdebat dengan paman guru Jingyang yang selama ini dia kagumi. 不过现在终于来到他的山峰， 然后死了吗？ 而且现在我们就在这里。 Sementara itu, monyet-monyet dari kediaman Jing Jiu sebelumnya mulai menaiki puncak Shenmo untuk berpindah tempat tinggal. Berisiknya monyet-monyet ini ketika pindah menjadi perumpamaan bagi Jing Jiu yang menganggap Zhao Layu menjadi banyak bicara setelah mereka naik ke puncak Shenmo. Beberapa saat kemudian monyet-monyet tersebut semakin berisik karena terjadi perebutan wilayah dengan monyet-monyet dari puncak Xiyu. Jing Jiu yang mengetahui hal ini pun lekas mencari sebuah tongkat kayu untuk membantu kawanan monyet miliknya. Diceritakan setelah Jing Jiu dan Zhao Layu menjadi pewaris puncak Shenmo, Liu Sisui menjadi murid tetua Bai Rujing, sementara itu Gu Qing diusir dari puncak Liangwang setelah dia mengakui kesalahannya mencuri buku teknik pedang puncak Xiyu.
Beberapa hari yang lalu ternyata Guqing datang ke puncak Shenmo untuk berkultivasi bersama dengan Jing Jiu. Karena Guqing bukan murid penerus pedang, maka seharusnya menurut aturan dia tidak bisa berada di puncak Shenmo. Tapi siapa yang menyangka kalau Jing Jiu membuat keputusan tidak terduga dengan menerima Guqing di puncak Shenmo. Alasan Jing Jiu menerima Guqing sangat sederhana karena puncak Shenmo begitu sepi dan hanya monyet-monyet saja yang berada di tempat ini, jadi dia mengizinkan Guqing untuk tetap tinggal. Beberapa saat kemudian Jing Jiu berhasil membantu monyet-monyetnya merebut wilayah kekuasaan. Di saat itu pula Zhao Layu merasa kagum karena sedari awal mulai dari pavilion Nansong ke sungai Xijian, menembus 4 tahapan alam dan mengalahkan Guqing di turnamen pedang, serta menaiki puncak Shenmo, Jing Jiu selalu bersikap tenang. Seolah tidak peduli dengan apapun, tapi kenapa hari ini setelah membantu monyet-monyet berkelahi, wajah bahagia jelas terpancar dari Jing Jiu. Zhao Layu pun mengajak Jing Jiu untuk mencari warisan paman guru Jingyang, yaitu buku pedang 9 kematian. Tanpa banyak bicara, Jing Jiu langsung mengambil buku pedang 9 kematian dari sebuah pohon dan melemparkan buku tersebut kepada Zhao Layu. Sejenak Zhao Layu pun hanya terdiam kaget karena bagaimana bisa Jing Jiu mendapatkan buku pedang 9 kematian dengan begitu mudah. Muncul kegundahan hati pada Zhao Layu, di mana dia ingin menanyakan kegundahan tersebut kepada Jing Jiu, tapi hingga akhir Zhao Layu tidak menanyakan kegundahan tersebut karena dia paham ada beberapa hal yang memang tidak harus menjadi pertanyaan. Yap, benar sekali, kegundahan yang ada di dalam hati Zhao Layu adalah orang yang saat ini berada di hadapannya merupakan paman guru Jingyang. Zhao Layu kemudian mengalihkan pembicaraan dengan membahas penyelidikan puncak Shangde kepada Liu Sisui. Penyelidikan ini dilakukan karena pada malam kematian Zuo Yi, Liu Sisui tidak ada di kediamannya karena sedang pergi entah ke mana. Jing Jiu pun kemudian berkata bahwa Liu Sisui datang ke kediamannya dan sudah mengetahui kalau Zuo Yi mati di tangan Jing Jiu. Sontak hal ini pun membuat Zhao Layu kaget karena menurutnya apakah Jing Jiu tidak khawatir kalau Liu Sisui akan mendapatkan tekanan dari puncak Shangde. Bai Rujing sangat protektif, puncak Liang Wang juga begitu. Guru sekte Liu Qi tidak akan pernah membiarkan puncak Shangde bertindak seenak jidat mereka kepada Liu Sisui. Menurut Zhao Layu, tujuan puncak Shangde adalah puncak Liang Wang. Meskipun tidak bisa menemukan bukti, tapi puncak Shangde pasti akan mempermalukan puncak Liang Wang. Zhao Layu pun bertanya apakah Jing Jiu tidak tertarik dengan masalah ini dan apakah Jing Jiu sudah punya rencana lain ke depannya. Tapi Jing Jiu malah balik bertanya kenapa semenjak ke puncak Shenmo, Zhao Layu menjadi banyak bicara seperti ini. Zhao Layu pun menjawab kalau banyak sekali pertanyaan di dalam hatinya, termasuk kenapa Jing Jiu tidak menanyakan permasalahan puncak Shangde yang mencoba untuk menyelidiki Liu Sisui. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.